jangan kamu berdebat dengan orang ahli kitab. Nah, kecuali dengan cara yang berarti boleh. Dengan catatan kita harus dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik itu di situ terangkan. Nah, oleh karena itu tidak usah kaget andai kata ada terjadi debat, dialog antar agama, kan kalau gitu ya, tidak usah kaget karena memang dibolehkan. Jangan lalu membuat ide baru. Membuat ide baru. Ustadz harus punya sertifikat. Sertifikasi dai. Sangat tendensius ini. Dan kenapa hanya ustadz saja, umat Islam saja yang harus bersertifikat? Yang menjadi masalah kan ini. Saya yang berani ngomong itu baru satu orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu serta Bapak sekalian yang saya hormati dan yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan dan kemudahan untuk melakukan aktivitas ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Kita awali ngaji kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak saya hormati, seperti yang tempo hari saya janjikan, insya Allah pagi hari ini kita berbicara tentang debat, perdebatan. Debat itu ya merupakan satu realita, sesuatu yang pasti terjadi. Kenapa? Tidak semua orang itu pendapatnya sama. Jadi debat itu ya sebuah realitas. Jadi kita tidak usah kaget manakala kita harus berdebat. Nah sekarang pagi ini kita bicara debat dengan siapa? Bisa kita debat dengan sesama Islam. Sesama Islam berdebat. Ya Islam bagaimana? Ya tentu saja pola pikirnya beda. Sama-sama Islam tapi pola pikirnya beda. Itu sehingga kita harus berdebat. Atau juga kita harus berdebat dengan orang-orang yang non-Islam. Nah, sebelum jauh kita bicara tentang debat masalah apa-apa-apa, di kamus dalam kamus itu diterangkan di situ, debat itu pembahasan dan pertukaran pendapat tentang sesuatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi debat artinya pembahasan, membahas satu masalah, ya, atau pertukaran pendapat. Pembahasan satu masalah atau pertukaran pendapat tentang suatu hal, masalah, dengan saling memberi alasan. Untuk apa? Untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi kalau saya lihat definisi di kamus umum itu. Kenapa kita harus debat? Kenapa terjadi perdebatan? Ya karena beda pendapat tadi. Dalam satu forum kalau pendapatnya sama, misalkan kita nyusun program,
Nah, kita ke depan nyusun program apa-apa, kalau semuanya sepakat, tidak perlu debat, aklamasi sudah setuju, ya, nah, itu. Tapi mungkin ada yang punya pemikiran berbeda, rencana berbeda, usulan. Maka usulan dari yang satu dan yang lain, ayo, sampean ke usul begini, apa pertimbangannya? Ya, soalnya sekarang itu masa pandemi, kita harus gini, mamanya begitu. Yang sini, oh itu kan yang begitu, kita dan seterusnya. Jadi pembahasan satu masalah atau pertukaran pendapat tentang satu hal, saling memberi alasan, ya, saling memberi alasan, argumentasi, dalil, ya, untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi saya katakan debat itu bisa terjadi sesama Islam. Tetapi sesungguhnya kalau sama Islam itu lebih ditekankan dengan faktor musyawarah. Jadi kalau sama Islam itu lebih diarahkan untuk musyawarah. Sampai-sampai dalam Al-Quran ada surat musyawarah. Musyawarah. Dan apabila kita itu sudah menyepakati sesuatu dalam musyawarah tadi, sudah kita tawakal, jangan ada membelot. Ya. Jadi kesepakatan hasil musyawarah yang sudah kita sepakati bersama, ya sudah, jangan ada di tengah jalan yang membelot. Nah, begitulah Islam. Tetapi tidak nutup kemungkinan walaupun sesama Islam juga terjadi perdebatan. Dan tidak sama. Dalam? Dan tidak sama terus. Tidak selalu sama. Ya, karena kita memang oleh Allah diberitahu suatu ketika kita itu terjadi perbedaan. Apabila terjadi perbedaan tentang sesuatu, nah, di antara kamu, di antara kita. Jadi memang Allah sudah memberitahu sejak awal. Apabila terjadi perbedaan tentang sesuatu, nah, sekaligus Allah memberikan cara penyelesaian. Gimana penyelesaiannya? Kalau kita umat Islam ada perbedaan pendapat sama Islam, kembali pada Quran dan As-Sunnah. Maka kalau ada perbedaan orang Islam dengan orang Islam tidak mau balik dengan Quran dan hadis, imannya dipertanyakan oleh Allah. Karena ayat itu menyatakan begitu. Kembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah jika kamu benar-benar beriman. Jadi kalau tidak mau kembali pada Quran, tidak mau kembali pada Al-Hadis, imannya dipertanyakan oleh Allah. Dari sini maka jangan terjadi debat ngeyel. Wis kadek dalil-dalilan. Wis pokoknya. Nah, sudah, kalau sudah kena gitu sudah. Kena dalil pokoknya itu mujarab itu. Pokoknya. Saya pernah ikut sholat jenazah. Waktu saya ngajar di Al-Maghfirah, pas ngajar, lalu akan dilaksanakan sholat jenazah di ruang utama. Saya ngajarnya kan di ruang yang samping itu. Lalu saya izin ibu-ibu, maaf saya ikut sholat jenazah. Saya masuk, karena saya datangnya belakangan, saya di belakang. Saya tanya pada jamaah yang ada di belakang, Pak, ngapunten, jenazahnya itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Loh, kalau laki-laki imamnya mestinya dekat kepala, tidak di tengah. Tolong saya ingatkan, Pak. Tidak berani saya, katanya. Saya melihat begitu, nih aku menengahi lah dosa ya. Tahu kalau itu keliru, gitu. Maka saya bismillah, saya permisi, saya maju. Saya maju, assalamualaikum, Pak, ngapunten, jenazahnya ini laki atau perempuan? Laki-laki. Mestinya Bapak kayak sini. Waduh. Sebentar, ngapunten Pak, Ibu. Sebentar ya. Assalamualaikum. Halo. Iya, Mas Teguh. Ustaz Fahri. Iya. Ngapunten yang waktunya Ustaz. Gimana? Jangan di rumah. Saya ngajar nanti saja setelah
asar begitu ngomong-ngomong di rumah, atau jam berapa longgarnya Mak? Saya kerja. Malam boleh, malam boleh. Oke, ya nanti jam setelah Isya atau jam 8-an. Ya boleh. Insya Allah saya datang ke rumah jenazah. Itu ya, saya tunggu ya. Ya, makasih, ya, makasih matur nuwun. Salam. Ngapunten sengaja tidak saya matikan karena tadi bunyi tidak nututi. Ini ceritanya rumah saya yang di Gedung Taruhan itu dikontrak anak-anak. Nah ini anak-anak kesulitan gitu loh. Ini kan musimnya mahasiswa pulang semua. Pulang ke daerah Pak? Iya, pulang ke daerah. Libur. Jadi, nah ini adik-adik saya beritahu, kalau memang masih ada yang jaga itu, saya berniat untuk memberikan kemurahan betul. Pikir saya, kasihan anak luar kota dan sebagainya itu. Baik, saya ulangi Ibu Bapak. Jadi sesama Islam, ya, di Quran sudah diterangkan, apabila terjadi suatu perselisihan atau perbedaan pendapat, kembali, ya, kembali tadi itu ya. Ternyata sang imam tadi itu tidak mau bergeser, walaupun sebetulnya insya Allah ngerti bahwa sholat jenazah itu kalau jenazahnya itu laki-laki, posisi imam dekat kepala, itu mesti ngerti. Tidak mau bergeser. Terus ngomong lagi, ada lagi jawaban yang bagi saya waktu itu kaget. Nurut Kiai Jombang. Jadi tidak menerangkan dalil apa, ya sudah saya langsung kembali ke soft yang belakang tadi sudah. Waktu itu malah kepalanya itu di selatan. Kepalanya di selatan. Umumnya kan kepala di utara dan selatan. Nah, karena saya tidak menguasai hadis itu, saya tanya pada teman saya yang menurut saya menguasai tentang hadis. Saya bilang, Ustaz, kemarin ada kejadian begini, apa ada dalilnya tentang sholat jenazah itu posisinya harus bagaimana? Jenazah itu diterangkan menurut teman saya yang ahli hadis itu, untuk sholat jenazah, posisi jenazah tidak harus kepala di utara, tidak harus. Tapi untuk pemakaman memang harus ada dalil-dalilnya gitu ya. Walaupun begitu jangan membuat masalah. Jadi kalau umumnya sholat jenazah itu juga kepala di utara, ya sudah lakukan seperti itu. Jangan membuat masalah. Ya, sudah dari situ alhamdulillah. Ya. Sama dengan pemakaman. Ya. Setelahnya jenazah dimasukkan liang lahat. Ada yang bilang tali ini dudari, ada yang nggak usah. Mungkin Bapak pernah mengingat kejadian itu. Nah, saya katakan pada jamaah kalau saya ditugasi memandu, saya bilang, Pak, maaf, tidak ada perintah untuk membuka tali pocong itu, tapi tidak ada larangan untuk buka tali pocong. Ingat, tidak ada perintah. Bukan, gak ono. Ojo dibuka, ya gak ono. Lalu gimana? Saya mengikuti situasi yang ada. Umumnya sini bagaimana? Kalau daerah sini umumnya buka, ya bukaan. Ben gak dadekno masalah. Ya, tapi kalau daerah sini biasa tidak dibuka, Pak, ya wis. Nah, itu satu contoh. Jadi suatu ketika kita itu terjadi beda pendapat, sekarang tinggal kembalinya. Harus ada dalil atau ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Baiklah, yang saya hormati, sesama Islam, beberapa hal misalkan ada dalam sebuah hadis itu badal haji.
Seorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia dan dia belum berhaji. Bolehkah saya berhaji untuk ibu saya? Rasulullah berkata, ya. Di lain hari seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapak saya sudah meninggal dan belum berhaji. Bolehkah saya berhaji untuk bapak saya? Ya. Dari hadis itu berarti badal haji itu boleh, ada dalilnya. Nah, ada dalilnya. Tetapi Al-Quran mengatakan seseorang itu beramal, berbuat pahalanya untuk. Nah, kan berarti beda ya? Beda. Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena ini juga ada dalil walaupun ini hadis ya. Tapi kalau kita mau jujur, Quran tidak bisa dikalahkan dengan hadis. Ya, nah, kan begitu. Maka karena ini hadisnya juga sahih, gitu, diteliti betul. Coba gimana hadisnya? Anak yang datang kepada Rasulullah tadi anak. Sehingga kalau menurut hadis itu yang membadali ya anak. Andai kata itu dilakukan, insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya kan? Tapi pada umumnya kan tidak ada anak. Nah, jasa Pak Kiai, jasa ya, badal haji 5 juta. Nah, kalau sudah begitu sudah tidak akan ketemu. Saya mengistilahkan sandang pangan itu. Itu sandang pangan itu. Tidak ada dalilnya itu. Katakanlah kalau dia badali 2 orang ya apa wukuf ya. Kan gitu ya. Nah, baik, jadi kita dalil-dalilnya. Tapi saya lebih cenderung pada Quran. Di Quran itu jelas seseorang itu tidak akan mendapat kecuali yang ia kerjakan. Adapun kita sebagai anak, kita ini sebagai anak, walaupun saya sebagai membar sebagainya, saya berbuat amal soleh, orang tua saya walaupun sudah meninggal, itu insya Allah masih dapat pahala dari Allah. Bukan pahala saya oper sana, enggak. Orang tua saya yang berjuang mendidik saya, yang sampai mengantarkan saya begini, setiap kali saya berbuat baik, orang tua saya mendapat pahala. Nah itu. Jadi bukan saya berbuat, pahalanya saya peruntukkan. Nah, kadang-kadang kan masih begitu ya. Itu khususan itu. Baik. Berbicara tentang debat. Saya katakan bahwa debat itu satu realita. Karena satu, Islam itu merupakan agama dakwah. Jadi debat itu merupakan satu realita. Karena Islam itu agama dakwah. Dakwah itu kan menyeru, mengajak, ya, mengajak. Termasuk merubah dari yang tidak baik jadi baik. Belum tentu semua orang mau. Sehingga terjadi antara yang mengajak dengan diajak terjadi. Lah apa kon ngejak aku? Kon sholat dhewe, gak usah ngajak-ngajak. Lah apa ngelarang aku adu doro? Ini gak seneng ojo melu. Islam itu agama dakwah. Karena Islam itu agama dakwah, maka antara dai yang mengajak tadi dengan yang diajak kadang-kadang tidak sepakat. Ya, kalau dia terus ngalih gak apa-apa, gak ngereken sampean Pak, beres. Ya, tapi kadang-kadang kan orang itu kan kayak gitu. Apa? Kok oleh ya dudoro, sing larang sapa? Debat akhirnya, debat. Nah, 2, Al-Quran itu menjelaskan, ya, jadi di samping Al-Quran itu adalah agama dakwah, Al-Quran itu menjelaskan kebenaran sekaligus menentang kebatilan yang ada di masyarakat sejak zaman dulu. Jadi Quran itu sudah sejak dulu menerangkan tentang kebenaran, memberantas kebatilan sejak dulu, sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Begitulah, sehingga terjadi antara orang yang suka dengan kebatilan pasti akan terjadi perdebatan dengan yang menegakkan kebenaran. Makanya saya katakan debat itu suatu realita, tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari. Yang ketiga, terus terjadi pertentangan antara yang hak dengan yang batil, tidak akan pernah selesai itu. Ya, selama dunia masih ada, selama masih ada orang hidup, karena memang terbagi ini. Ya, orang beriman
menegakkan yang hak, berjuang di jalan Allah. Orang yang kafir berjuang di jalan tauhid. Terus ini. Nah, itulah sebab-sebab mengapa perdebatan itu selalu ada, merupakan satu realita. Tetapi yang harus kita yakini Bapak, yang hak pasti menang, yang batil pasti. Jadi kita tidak perlu takut andai kata terjadi perdebatan, tidak perlu takut. Ya, kita harus benar-benar menguasai masalah apa yang akan diperdebatkan itu, didiskusikan itu, kita menguasai. Ya, kita menguasai. Selama kita menguasai dan kita bisa juga menyampaikan pada lawan diskusi kita, insya Allah. Ya. Tapi juga tidak selalu debat itu lalu pakai taruhan, sing kalah melok aku, ndak. Contohnya saya dengan teman-teman kalau dialog tentang kristologi, tidak ada perjanjian gitu. Dialog antara kami teman-teman yang beragama Islam dengan mereka yang beragama Nasrani kan beda pendapat. Beda pendapat, tapi kita tidak perlu perjanjian sing kalah melu, ndak. Ya. Walaupun dia juga tidak mengatakan menyerah, ya aku salah, ndak. Di sini. Dan itu kan beberapa kali kami lakukan dengan teman-teman. Oh iya, kita baru kehilangan tokoh mu'alaf Pak Moko. Pak Moko, iya. Baik, jadi debat itu ada yang terpuji, tapi ada yang tercela. Jadi debat itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Gimana debat yang terpuji itu? Debat yang dilakukan dengan memakai dalil-dalil, argumentasi yang jelas dan tidak dengan emosi. Ya. Jadi debat dengan dalil. Masalah apa saja. Ya. Jadi kalau kita mau berdebat, masalahnya harus jelas dulu. Saya berdebat dengan orang Nasrani. Masalahnya apa? Kalau tidak gitu nanti mulai kalau kemana-mana tidak selesai. Jadi masalahnya harus jelas apa. Nah, kalau sudah masalahnya jelas, kita mulai mengungkapkan dalil. Menurut saya begini, ini loh dalilnya. Syukur lagi bisa menggugah akal pikiran. Karena di Quran itu juga ada ayat-ayat yang menyentuh pikiran seseorang. Allah menjadikan ini adalah agar supaya manusia berpikir. Allah menjadikan ini agar manusia menggunakan akalnya dan sebagainya. Jadi berarti juga kita kalau mau debat, di samping materinya kita kuasai, bagaimana kita bisa menyampaikan argumentasi tadi sehingga bisa menyentuh akal mereka sadar. Adapun sudah kita lakukan secara begitu kok sih gak gelem ngakoni salah ya, misalkan gitu ya. Sesama Islam pun bisa terjadi ya. Lana amaluna walakum amalkum, bagiku amalanku, bagimu, karena tidak bisa dipertemukan ya. Sing kono ya wis yakin pendapatnya wis gak kena diluk wis gak iso diudari ya. Begitu pula dengan orang Nasrani, dengan orang non-Islam. Jadi itulah debat yang terpuji, debat yang dilakukan dengan dalil ya, dengan argumentasi yang bisa diterima, yang mudah dipahami, lebih-lebih bisa menyentuh dengan akal. Contohnya begini, orang Kristen yakin Tuhan punya anak, kita orang Islam lam yalid, Allah tidak ya. Di samping itu dalil Al-Quran ya, dia pun yakin dengan ilmunya. Tapi coba kita dengan logika. Nah kalau Tuhan itu punya anak, nah main logika kita, main akal. Ya apa ngedadi nenek Tuhan itu dua anak gede-gede oleh jodoh, mantu dan seterusnya, logika akal. So kalau secara dalil, ini loh dalilnya lam yalid, Allah tidak beranak. Dia berkata itu kan Quran Pak. Adapun Alkitab ini loh
Yesus itu adalah anak Allah loh ya. Padha ini dalil. Nah, bagaimana kita dengan argumentasi lain yang bisa diterima oleh akal. Baik, Ibu Bapak. Pertanyaannya sekarang, bolehkah kita itu berdebat baik dengan orang Islam, sesama Islam, atau debat dengan ahli kitab? Boleh. Dasarnya nopo nek boleh? Kan itu. Boleh. Kita mengatakan boleh kan harus ada dasarnya ya. Boleh, ya. Karena di Al-Quran diterangkan itu. Cuma saya lebih menitik beratkan kalau dengan Islam itu lebih ditekankan musyawarah kan gitu, jalan Qurannya dulu. An-Nisa 59. Nah, di situ jelas ada perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat itulah kemudian bisa terjadi musyawarah, mencari titik temu atau bisa debat. An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu. Surat yang keempat ayat 59. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalimat di tengah itu jelas. Jika di antara kamu ada perbedaan pendapat tentang sesuatu itu luas sekali. Ada perbedaan pendapat tentang sesuatu. Karena yang dipanggilin ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, maka berarti orang Islam dengan orang Islam ada beda pendapat. Rumusnya, jalan keluarnya, penyelesaiannya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak titik loh itu. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, ini yang kita. Jadi kalau ada perbedaan pendapat sesama Islam tidak mau balik pada Quran hadis, berarti imannya dipertanyakan oleh Allah. Jadi kalau kita itu mau kembali kepada ayat itu, enak kok. Sama Islam itu Tuhannya podo, nah, kitab suci ini podo, nabi ini podo, dan seterusnya. Jadi kalau ada perbedaan, ya itulah jalannya. Kembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, disinilah. Tetapi terhadap orang lain, nah di sini, atau kepada Islam dulu musyawarah. Jalan kali ini tadi mencari penyelesaian mungkin dengan perdebatan ya, mengabulkan argumentasi dan sebagainya. Sekarang dengan musyawarah. Surat 42 tentang musyawarah. Ayat 38. Surat Asy-Syura. Iya, Asy-Syura. Iya. Surat yang ke-42 ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Ya, musyawarah. Dalam musyawarah itu kadang-kadang kalau sudah kembali kepada politik itu terjadi voting. Voting 38. Iya. Lah di ayat ini tidak mengarep voting, musyawarah. Ya apa sih mosok gak ketemu. Wong Tuhane padha, Qur'ane padha, salate dan sebagainya, musyawarah. Maka ada hubungannya dengan musyawarah ini. Surat 3 159. Nah, ini hubungannya. Berbicara tentang musyawarah. Ali Imran 159. Surat 3 ayat 159. Iya. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka,
dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Bermusyawarahlah. Dan apabila engkau sudah membulatkan tekad, sudah sepakat dengan sesuatu, sudah tawakal. Jangan ada yang belot dan sebagainya. Jadi andai kata ayat-ayat yang dipegang teguh oleh umat Islam, lumrah terjadi beda pendapat itu lumrah. Tapi setelahnya dimusyawarahkan, sudah baik itu dengan voting atau dengan aklamasi, kalau sudah itu diputuskan dalam musyawarah tadi dan setelahnya diakhiri musyawarah tadi, sudah bertawakallah kepada Allah. Tawakal, jangan ada terus keluar ruangan saya geremeng. Aku mau sakjane saya enggak setuju, tapi ini anu lah. Kayaknya banyak-banyak gitu. Kan itu. Jadi kalau kita kembali pada Quran itu enak. Jadi Islam itu utuh, ya kan? Baik, insya Allah terhadap sesama Islam mudah-mudahan tidak ada masalah, ya. Walaupun memang sekali tempo terjadi masalah. Tapi kalau itu sama-sama punya dalil, hanya bobotnya beda atau pemahamannya beda, ya sudah. Lana amalakum, lana amaluna walakum amalakum. Umpamanya sholat jamaah, saya makmum. Setelahnya imam baca Al-Fatihah selesai, imam kan baca surat dah. Makmum dibaca Fatihah enggak? Ada yang suruh baca dan enggak. Nah, kan beda dah. Ada beda. Ya, maka di sini kita menghadapi seperti ini ya harus balik lagi. Gimana ini? Kalau menurut Quran, ya, ketika Al-Quran itu dibaca, kita diperintahkan untuk diam mendengarkan. Loh, Pak, itu kan tidak ada keterangan waktu sholat, Pak. Ayat ini umum. Ayat ini ya ayat waktu sholat maupun ayat di luar sholat. Surat 7 204 itu. 204 wa idza quri al-Qur'an. Ya, wastami'u lahu wa ansitu, ya. 7 204. Surat 7 Al-A'raf ayat 204. Iya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Jadi ayat ini baik waktu sholat maupun dibacakan dalam forum di luar sholat. Misalkan pengajian rutin, ya, qori sedang membaca Quran dari podium, dari mimbar, maka hadirin di situ harus digantu. Dan setelahnya qori selesai membaca, MC biasanya komentar. Demikian tadi membaca ayat Al-Quran. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan dapat pahala dari Allah. Disinilah. Nah, maka ayat ini kalau saya terapkan juga waktu sholat. Jadi ketika imam membaca surat setelah Al-Fatihah, ya, saya tidak usah baca Al-Fatihah. Dasarnya itu. Dan juga bacaan imam itu adalah juga untuk makmum. Nah, tapi ada hadis, Pak. Tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Hadis ini kita berikan pemahaman kalau kita sholat sendirian, ya, kalau kita sholat sendirian tidak pakai Al-Fatihah, ya tidak sah. Atau kita sholat berjamaah, saya sebagai makmum, tapi imam bacaannya sir. Rakaat ketiga maghrib, rakaat 3 dan 4 isya, duhur, asar, kan bacaannya sir semua. Masing-masing makmum harus baca. Nah, kalau saya begitu mamanya. Ya, dah. Sekarang akal. Jadi di samping tadi Al-A'raf 204,
makmum tidak usah baca Al-Fatihah ketika imam membaca surat dengan suara jahar keras. Logikanya kalau penjenengan sebagai makmum membaca Al-Fatihah, imam maca Al-Kautsar, imam baca surat Al-Kautsar, penjenengan baca surat, imam selesai, Inna saniyaka wal abtar, Allahu akbar, rukuk, penjenengan belum selesai. Ya apa iki? Nutukno atau langsung rukuk? Ini langsung rukuk lho, Fatihah sampean durung mari lho. Utawa nek nutukno, imam itu harus diikuti. Nah, jadi ini dengan akal, dalil dan juga dengan akal. Namun demikian tidak semua umat Islam bisa menerima. Aku gak serk Pak, nek gak nggo Al-Fatihah. Nah kalau sudah begitu ya wis aja dipaksa. Yang penting kita sudah menyampaikan, baik itu dengan dalil maupun dengan akal. Atau imam membaca surat tengah-tengah lali, karena makmum yo maca, kok ono sing ngilingno. Disinilah akal. Jadi itu andai kata terjadi perbedaan pendapat sesama Islam. Ya. Jadi sebenarnya juga tidak ada pertentangan antara Al-Quran surat 7 tadi dengan hadis yang mengatakan tidak ada perbedaan, tinggal bagaimana kita mendudukkan pengertiannya itu. Juga misalkan lagi sesama Islam sholat, ya, sholat. Setelahnya takbiratul ihram, Allahu akbar, baca apa? Doa iftitah. Kan tidak satu doa iftitah itu. Ada yang pakai kabira walhamdulillah katsira, ada yang Allahumma baik ini. Ya sudah, sama-sama ada dalilnya. Andai kata guru di sekolah-sekolah, ya ojo maksa muridé. Ketika praktek sholat, muridnya nganggo bait bahini, salah no, salah itu. Atau sebaliknya, murid biasa kabiro, lu kok kabiro? Nah, guru kan harus paham itu, karena kadang-kadang terjadi gurunya ini wis kadung Muhammadiyah atau kadung NU, jadi beda pendapat, salah. Ndak pokoknya kudu Allahumma baik ini kak ini salah. Sehingga dia ngono, pokoknya kudu kabir alhamdulillah kak salah. Wah iki sing repot. Nah, enaknya kalau kita paham tentang sesuatu kan luas itu kan enak. Ketika menghadapi perbedaan, kita tidak mudah untuk menyalahkan atau tidak mudah untuk terjadi perdebatan sing ngeyel ndak. Sampeyan kok ngono iki lho. Kamu ya wes. Ya wes. Maka di 42:15 itu jelas Allahu Rabbuna wa Rabbukum. 42:15 kalimatnya di tengah-tengah itu. Ya, surat 42 yang tadi tentang musyawarah tadi juga. Tapi ini ayatnya sebelum itu. Surat 42 ayat 15 kalimatnya di tengah-tengah, Bu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ya. Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Mulai dari situ. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Nah, Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Terus bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Lanjut. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Nah, enak Allah menunjukkan antara kita dan kepadanya lah kita. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Umumnya pertengkaran. Nah, disinilah, ya lah, di sini. Maka kalau ini kita pahami, insya Allah. Ya. Memang berdebat itu suatu ketika memang terjadi, tapi sekarang kita harus bisa mendudukkan persoalannya. Lah, apa direwangi bantah-bantahan sampai ngeyel-ngeyel ya. Jane besanan malah gak sido. Gara-gara sing kene biasa usoli, sing kene gak usoli, ngono tok. Ya. Gak sido besanan. Ya. Naudzubillah ya. Nah.
tahun 70-an masih kaku loh Pak itu. Sekarang alhamdulillah sudah lain, sudah situasinya ya. Oh enggak Ibu. Jadi itu yang saya maksudkan, perbedaan sama Islam tapi masing-masing ada dalil. Nah, sekarang perbedaan sesama Islam, dalilnya sama, dasarnya atau dalilnya sama, cuma pemahamannya yang berbeda. Ternyata Islam itu ya ruwet. Contoh kemarin terus kambing terus yang nggak boleh memotong rambut itu orangnya. Ini kan pemahaman dari itu. Nah, ya. Ada lagi contoh lagi Bapak ya. Setelahnya kita itidal, rukuk ya. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang lurus, ada yang sendagap. Ada dalilnya itu sama. Setelahnya itu menuju pada sujud. Allahu Akbar. Ada yang tangannya 2 jatuh dulu, baru lutut, baru muka. Ada yang lututnya dulu jatuh, tangan terus. Dalilnya sama. Kalau kamu menuju pada sujud, akan sujud, jangan seperti unta. Loh, dalilnya sama, pemahamannya yang berbeda. Nah kalau terjadi begitu ya sudah, nggak usah ribut. Saya begitu, nggak usah ribut. Sing durung sholat ayo penono, sing wis sholat aja diseneni. Wah, apa sholat kayak wong tuwek tangane teko desa. Bukan soal tuwek gak tuwek. Saya memahami begini. Adapun kamu memahami lutut jatuh dulu, baru tangan dan muka monggo. Nah inilah. Nah, kadang-kadang kita itulah, terutama arek nom-nom sing wah kena aliran sing keras-keras itu. Nah inilah ya Bapak, sedikit tentang debat yang terjadi di antara sesama Islam. Maka jangan mudah terpancing dan jangan kemudian salah mengeterapkan manakala kita sama umat Islam terjadi perbedaan pendapat. Musyawarah. Apabila kamu sudah menetapkan satu hal, maka bertawakal kepada Allah. Ya kan? Baik. Sekarang seperti pertanyaan tadi, bolehkah kita berdebat dengan orang-orang non-muslim, katakanlah dengan ahli kitab, boleh enggak? Boleh. Apa ada yang membolehkan? Ada dalilnya. Loh kan begitu deh. Loh, jadi kita itu, ya boleh. Yang membolehkan siapa? Allah yang membolehkan. 29 Surat Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-Ankabut. Iya, ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanya singgah bulan dan permainan. Kok itu 20 ya? Ayat 64. Iya. Surat 29. Dan kehidupan dunia. Oh, gitu ya. Saya apa? Jangan-jangan saya salah. 46 Pak. Oh, ya kualik ya. 46 ya betul. Maaf. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jangan kamu berdebat dengan orang ahli kitab. Nah, kecuali dengan cara yang berarti boleh. Dengan catatan kita harus dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik itu di situ terangkan. Nah, oleh karena itu tidak usah kaget andai kata ada terjadi debat, dialog, antar agama, kan kalau gitu ya, tidak usah kaget karena memang dibolehkan.
Jangan lalu membuat ide baru. Membuat ide baru. Ustadz harus punya sertifikat. Sertifikasi dai. Sangat tendensius ini. Dan kenapa hanya ustadz saja, umat Islam saja yang harus bersertifikat? Yang menjadi masalah kan ini. Saya yang berani ngomong itu baru satu orang ini. Wakil ketua DPR yang berani ngomong. Tokoh Islam yang lain yang punya jabatan penting kok wani ngomong. Jadi yang berani ngomong, berani koreksi baru satu orang yang saya tahu. Yang terbuka loh ini ya. Hidayat Nur Wahid dari PKS itu. Ya. Jadi dia ngomong tegas itu. Saya membayangkan andai kata umat Islam walaupun di parpol apa saja, kalau dia sadar dengan Islamnya, mbok yo ngomong kayak ngono. Koreksi walaupun yang ngomong Menteri Agama mungkin kongkonannya Pak Joko Widodo. Nah, jangan dianggap itu benar. Lalu kalau sing ngomong, ya apa ini? Nah disinilah, ya. Kadang-kadang umat Islam itu, ya balik lagi, tidak umat Islam tak ya, manusia itu kadang-kadang duniawi. Aku kena ngomong ini, gak lenggan lagi. Mending nih gak lenggan, hilang gak ketepaan, hilang. Saya membayangkan si ketua Maki itu loh, siapa Bunyamin ya, yang berani melaporkan tentang jaksa agung ternyata tahu, jaksa Pinanti ngomong itu dia tahu. Wah, ini. Saya mikir, wong iki cek teliti nih cek iso boleh iya. Kok ngerti nih jaksa Pinanti iki nang Kuala Lumpur ngomong karo Joko Chandra nduk kono, kok ero kayak berita iki. Dan saya membayangkan wong ini harus dijaga betul ini, keselamatannya orang ini. Ya, orang begini ini keselamatan dijaga betul. Banyak orang tidak suka dengan orang begini ini. Wong ini kudu dihabisi. Jaksa yang menuntut yang menyiramkan oh mati ya, yang menuntut 1 tahun itu ya. Iya, kan masih muda. Iya. Ya itu. Kalau gitu tuh, Allah menjaga nggak Ustaz? Dalam? Kalau gitu tuh kalau kita serahkan sama Allah menjaga, seperti apa Ustaz? Iya. Maksud saya kan dia maksudnya dilarang. Betul. Iya. Nurut janji Allah memelihara. Saya ambilkan dalil. Dulu Rasulullah itu mensiarkan Islam itu secara terbatas ke keluarga. Tapi suatu ketika Rasulullah diperintahkan mensiarkan Islam secara terang-terangan. Dan ayat berikutnya, nah itu Rasulullah dijaga oleh Allah itu. Ada surat apa yang perintah mensiarkan Islam secara terang-terangan itu ya. Karena itu ada ayat lanjutannya itu. (1594) 15 surat Al-Hijr ayat 94. Ya. Fasda bima tu'maru. Surat 15 ayat 94. 94. Ya. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Terus jaminan Allah ayat berikutnya. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau. Jadi ini memang jaminan kepada Rasulullah, tetapi juga jaminan bagi orang-orang yang berani mengoreksi kebatilan. Ketika kamu melihat satu kebatilan, rubah dengan tangan.
Kalau kamu mempunyai kedudukan, mempunyai satu kekuasaan, membuat perundang-undangan, merubah kebatilan, melarang kebatilan. Kalau tidak mampu dengan lisan. Tentu dua-duanya kan bahaya. Merubah kebatilan, memberantas kebatilan, itu memang resiko. Tapi ayat ini tidak hanya berlaku untuk Nabi Muhammad saja. Sesungguhnya kami membelamu, menjagamu dari orang-orang yang menolak kamu. Contoh yang gampang Surabaya ketika Bu Risma nutup. Tidak gampang itu. Ya, tidak gampang. Ya, nah, jadi saya menyatakan, ya Allah menjaga, membela. Tapi andai kata orang yang seperti ini mati, ya, satu, dia melakukan itu karena iman. Gak mergo kendel-kendelan loh ya. Nah, iman. Dan betul-betul lillah, ingin menegakkan kebenaran. Syahid itu mati dalam rangka memberantas kebatilan semata-mata karena Allah, mengarah ridha Allah, syahid. Disinilah. Jadi Allah memberi ya imbalan luar biasa. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak punya rasa takut untuk menyampaikan yang hak adalah hak, untuk mengatakan yang batil adalah batil. Tapi namanya orang hidup, Pak ojo nemen-nemen Pak engko anu. Saya itu kadang-kadang kan istri saya kan bilang, setelahnya banyak tamu-tamu jamaah ngomong, Ustaz, nang YouTube itu Ustaz Pas ada istri saya, tamu-tamu buyar, Bapak jok keras-keras apa? Wedi opo Ibu? Bapak di rumah lek waya mati ya. Jadi pada istri saya yakinkan pada anak saya. Yang penting Bapak kemana-mana itu niatnya satu saja. Nyata melaksanakan dakwah semata-mata karena Allah, jaga keikhlasan saja. Jadi kalau Bapak itu sudah di dunia kristologi seperti itu, mesti wong Kristen ndak ono sing seneng. Ya, andai kata Bapak mati karena dakwah itu tadi, sudah jaminan dari Allah itu. Wis kena ngono meneng. Nah, baik. Tapi Ustaz, kalau misalnya kejahatan itu, kalau misalnya orang itu tahu terus dia membongkar, ternyata sebelum terbongkar dia meninggal atau dibunuh atau juga, apa maksud Allah di sini gitu loh? Kok tidak membongkar kejahatan itu gitu loh, sampai dibiarkan belum saya gitu loh. Maksudnya apa itu ada? Apa itu ujian bagi kita? Apa? Iya. Apa gitu? Kayak kesel gitu loh. Iya. Orangnya sudah. Iya. Tapi kita yakin kok. Kita yang yakin kebenaran itu tidak akan bisa sirna. Patah satu, ada nanti penerusnya. Ada nanti penerusnya orang-orang yang menegakkan benar ada. Ya. Jadi keyakinan kita ya terhadap janji Allah itu harus kita yakini aja. Bahwa kalau kita itu berbuat baik, walaupun belum sampai tuntas karena meninggal, tidak ada pahala kalau itu. Barang siapa yang berinvestasi dalam kebaikan, nah, ya, dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan investasinya tadi itu. Nah, walaupun belum sampai tuntas meninggal. Siapa yang bongkar ini kemarin? Pak Bunyamin. Walaupun Pak Bunyamin meninggal, Joko Chandra belum beres, tapi dia sudah dinilai oleh Allah. Ini punya andil besar untuk menegakkan kebenaran, membongkar kejahatan. Apalagi sampai nanti ya, sinyalemen daripada makin ini Jaksa Agung tahu, Pinangki ini ngomong dengan Joko Chandra itu Jaksa Agung tahu. Nah tinggal sekarang kejaksaan berani ndak ngusut. Kata Pak Bunyamin tadi, susah memang, jeruk makan jeruk itu susah. Jeruk makan jeruk. Ya. Yang ngusut itu jaksa, sing diusut Jaksa Agung.
Iki sing sulit ya. Istilahnya jeruk makan jeruk gitu ya. Baik. Kembali saja Bapak. Yang tadi dalil 2946 itu kok ada kata Tuhanku dan Tuhanmu sama. Kan orang non-Muslim kadang-kadang merasa Tuhan itu beda dengan Tuhan. Itu kan dengan ahli kitab. Ayat tadi itu kan dengan ahli kitab. 2946. Iya. Ahli kitab. Tuhannya ahli kitab itu kan juga sama. Sesungguhnya sejak zaman Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa, Tuhan mereka dengan Tuhan kita sama Allah. Di kitab mereka jelas kok itu, di Taurat, Zabur, Injil sama. Tapi kan di kayak Nasrani itu kan Tuhannya kan juga ada Tuhan Yesus itu. Nah, begini. Ayat ini ada hubungannya juga dengan ayat yang lain. Manakala mereka tidak mau mengikuti kita, saya ngeyel. 3:64. Nah, itu. Ya, jadi kalau tadi 29:46, coba sekarang Ali Imran 64. Mengajak ahli kitab ini, ya, ayat 64. Ayat 64. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat, pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Terus, jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Di sini kata akhirnya. Setelahnya kita mengatakan, ya, Tuhan kita sama. Jangan kita mengadakan Tuhan selain Allah. Ya, walaupun dia mengadakan Tuhan selain Allah, tapi kita ajak kembali. Muhammad, katakan kepada ahli kitab, ayo kita kembali pada satu pegangan yang sama. Apa? Ya, jangan kita menyembah pada selain Allah. Jangan kita menuhankan selain Allah. Jadi andai kata mereka ahli kitab itu mau kembali kepada itu, tidak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada perbedaan. Ya, tauhid, ya, yang disembah yaitu tauhid itu. Ya, tauhid. Adapun mereka tidak mau kembali karena sudah tertanam keyakinan seperti itu, buat dirubah model apa tidak bisa. Maka kata akhirnya, jika mereka berpaling, katakan, saksikan bahwa saya adalah Muslim. Tidak bisa merubah orang seperti itu, kecuali memang Allah yang merubah. Pak, kalau saya gitu deh, ada perbedaan dengan Islam itu. Definisinya Tuhan. Ya. Tuhan, definisi mereka itu berbeda dengan Tuhan kita secara Islam. Kalau Islam kan jelas, yang namanya Tuhan itu tidak diciptakan. Ya. Dan yang hidupnya kekal, tidak tidak akan panah dan sebagainya. Nah, kalau mereka sebetulnya Tuhan dari definisi mereka berbeda, sehingga makanya Yesus dikatakan Tuhan karena definisi yang berbeda itu. Salah di dalam memahami. Sebenarnya sama. Tuhan menurut kita dengan Tuhan menurut mereka sebenarnya sama, tidak ada beda. Ya, Katolik. jadi sebenarnya sama. Ya, kan begini istilah saya. Saya ada istilah kalau mereka menganggap, kalau mereka meyakini Yesus itu Tuhan, saya punya istilah Tuhan kok. Artinya ada kejanggalan, sesuatu yang sangat tidak masuk akal kalau itu dianggap sebagai Tuhan. Istilah saya dalam bahasa daerah Tuhan kok. Paham istilah kok Bu ya? Tuhan kok. Kok apa? Tuhan kok dilahirkan. Banyak di Alkitab itu banyak. Tuhan kok. Suatu ketika Yesus itu naik perahu bersama berapa orang sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kembali tentang masalah perdebatan antara kita dengan orang ahli kitab, katakan dengan orang Nasrani. Masalahnya ketuhanan misalkan. Tuhan kita dengan Tuhan mereka beda. Hanya karena salah persepsi. Sebenarnya bukan Tuhan, tapi mereka menganggap sebagai Tuhan. Bisa dengan dalil Alkitab. Jadi kita debat itu kan merobohkan satu, menegakkan yang lain. Memberantas yang batil, menegakkan yang hak. Debat kan itu. Katakanlah kalau orang Nasrani mengatakan ada Tuhan selain Allah, atau Yesus dianggap sebagai Tuhan. Lalu Yesus sendiri dalam Alkitab berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan." Jadi Yesus sendiri berkata kepada orang ahli kitab supaya mereka menyembah Allah. Dari perintahnya Yesus itu sendiri berarti dia bukan Allah. Satu. Atau dengan yang tadi saya katakan, istilah saya Tuhan kok. Menurut Islam, Tuhan itu maha mengetahui segala-galanya. Menurut Islam. Jadi Tuhan itu yang dalam bahasa kita Allah ya. Allah itu maha mengetahui tentang segala sesuatu. Tapi di sini Tuhan kok tidak tahu tentang kiamat. Pantaskah Tuhan tidak tahu tentang kiamat itu? Loh, apa ada? Ada. Di dalam Alkitab sendiri diterangkan itu. Ya, nah, itu. Yesus sendiri berkata, kiamat itu pasti terjadi. Adapun kapan waktunya, hanya Bapa yang di surga yang tahu. Anak tidak tahu, malaikat juga tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Artinya yang tahu tentang kiamat hanya Allah. Kalau Yesus itu sebagai Tuhan, mesti dia tahu kapan kiamat. Nabi Muhammad tahu kapan kiamat? Mengapa tidak tahu? Karena bukan Tuhan. Tuhan kok tidak tahu tentang kapan kiamat. Tuhan kok tidur. Ketika naik perahu bersama sahabat-sahabatnya, Yesus tidur. Angin, ombak datang. Ditenangkan oleh sahabat-sahabat, anginnya tetap, ombaknya tetap. Kewalahan di sahabat ini. Maka Yesus dalam keadaan tidur dibangunkan. Rabbi, guru. Nek celuk jenenge Yesus. Guru dibangunkan. Maka begitu Yesus bangun, Yesus melakukan sesuatu. Angin dan ombak langsung tenang. Inilah yang oleh orang Nasrani, Yesus adalah Tuhan. Maka begitu Yesus melakukan tindakan, angin berhenti. Nah, jadi debat itu, dialog dengan orang Nasrani itu saya mengistilahkan seperti catur. Seperti sekak gitu. Penjenengan mengajukan ini atau melakukan salah satu nantinya. Ini mesti harus punya perhitungan langkah berikutnya. Pian tak jokno. Nur hitungan kita dipangan nih. Tiba gak dipangan. Dihindari. Wah, mikir mana ini. Tak sekak. Paling dia geser atau ditutupi. Kita sudah punya perencanaan. Nek ditutupi tak sekak mana kalau iki nek geser. Debat juga begitu. Inilah buktinya Yesus adalah Tuhan. Terbukti bahwa begitu Yesus bangun, angin dan ombak langsung. Nah, langkah kita berikutnya kita katakan, "Lawang Tuhan kok tidur?" Apa jadinya kalau Tuhan tidur? Kembali kepada Al-Quran. Allah itu tidak pernah ditinggal ngantuk ya, gak karu-karuan jagat raya ini. Nah, jadi kita punya dalil Quran, kita juga bisa dengan dalil kitab mereka sendiri dengan bagaimana argumentasi kita untuk menyampaikan itu tadi. Tuhan kok, istilah saya banyak, Tuhan kok.
bahasa daerahnya kecelik. Kecelik niku menganggap sesuatu ternyata tidak seperti anggapannya. Kecelik. Suatu ketika Yesus itu lapar. Ini istilah saya di Alkitab kasus pohon ara. Suatu ketika Yesus itu lapar. Dari kejauhan nampak ada pohon ara. Dia datang ke sana. Tujuannya apa? Mengambil buahnya. Ingat, Yesus dalam keadaan lapar ini. Begitu melihat pohon ara sedang berbuah, dia menuju ke sana. Harapannya adalah pohon itu berbuah dan buahnya untuk. Ternyata setelah Yesus datang ke sana, pohon ara itu tidak berbuah, tidak ada buahnya. Emosi Yesus, dikutuk. Mulai saat ini engkau tidak akan berbuah lagi. Dikutuk, langsung kering. Lagi-lagi orang Nasrani berkata, itulah buktinya Yesus adalah Tuhan. Begitu pohon dikutuk langsung kering. Nah, kita kembali aja pada ayat. Ayo, cerita awalnya ya Allah. Yesus lapar. Mestinya dia tidak mengutuk pohon ara itu. Dia itu lapar butuh. Mestinya, wahai pohon ara, berbuahlah kamu. Ngono mestinya. Nah, itulah. Jadi kita kembali ngomong materi kita pagi hari tentang berdebat. Jadi debat menyampaikan sesuatu, ya, disertai dengan dalil-dalil yang cukup, ya, dengan argumentasi yang cukup dan bisa menyentuh akal pikiran mereka. Ya, diharapkan dengan dalil yang cukup itu, ya, penjelasan argumentasi yang cukup itu bisa membuat mereka mau mengakui kebenaran. Tetapi tidak gampang. Tidak gampang. Makanya di Ali Imran 64 tadi kalimat akhirnya begitu. Jika mereka berpaling, wis digenano dijak balik, ya, hanya menyembah kepada Allah saja, tidak menuhankan kepada selain Allah, tetap mereka berpaling. Enggak, aku tetap Yesus, tetap Yesus. Tidak bisa dirubah. Maka kata akhirnya itu, jika mereka berpaling, katakan, saksikan bahwa saya adalah Moses. Enggak bisa ditutup loh, wis. Buyar, sampai di sini Pak. Tapi kalau ada dalil-dalil yang bisa dikupas, kita juga harus menguasai dalil-dalilnya. Contohnya Bapak, umat Islam berdialog dengan orang Nasrani, misalkan tentang kurban. Karena di Alkitab kan juga ada kurban. Ya, ada beda yang sangat prinsip. Menurut panjenengan, orang Islam, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya. Siapa yang disembelih? Yang diperintah Ismail. Umat Islam yakin. Tapi sayang umat Islam ketika ditanya, tunjukkan dalilnya bahwa yang diperintah untuk disembelih itu, jadi Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya itu Ismail, tunjukkan dalilnya. Wes gak dalil-dalil, pokoknya wong Islam itu yakin. Nah di sini susahnya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, ayo ke dalam kita kuasai. Ya. Jadi dalil menurut kita kuasai. Adapun dalil menurut mereka, kita harus menguasai juga. Di mana kesalahan dalil mereka itu? Kan sudah pernah saya terangkan dulu ya. Masih ingat Bapak ya? Nah, surat 37 dimulai ayat 100 itu ya. Itu. Rabbi habli minas sholihin. Nah. Ayat 100 itu berturut-turut sampai 111. Ya, surat 37 ayat 100 sampai 111. Ayat 100 saja dulu. As-Saffat. Iya. Ayat 100. Iya. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang salah. Itulah doa Nabi Ibrahim. Ya. Doa Nabi Ibrahim. Setelahnya Nabi Ibrahim punya istri namanya Hajar. Istrinya yang pertama namanya Sarah, tua dan mandul. Maka doa ini Nabi Ibrahim sudah punya istri namanya Hajar. Berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku dan yang saleh. Langsung doa ini dikabulkan oleh Allah. 101. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail.
Mestinya tidak ada kata Ismail di ayat itu. Nggak ada Ismailnya. Tidak ada Ismailnya. Menurut teks bahasa Arab loh ya. Ini yang bisa diputar-balikan. Nah, orang Nasrani menganggap loh Quran ditambahi orang Islam. Iya, gitu. Nah, ayatnya kan jelas fabasarnahu bi gulamin halim. Nah, lahir seorang anak yang sabar penyantun, titik. Maka Bapak supaya jelas kata Ismail dalam kurung dari situ ya. Nah, dalam kurung. Apa maksudnya? Itu adalah ahli tafsir menjelaskan pada kita supaya kita itu tahu yang dimaksud anak yang lahir ini adalah Ismail. Makanya dalam kurung. Nah, ada loh ayat lain yang juga dikurungi, itu ada ayat lain. Tolong yang ini dikasih tanda ya. Saya berikan gambaran lain, ayat yang dikurungi. Surat 2 ayat 200. Untuk pembanding ayat yang dikurungi. Nah, surat 2 200. Ini masalah haji, ya ayat 200. Ayat 200. Kalimatnya di tengah-tengah, dan di antara manusia, maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Kata kebaikan dilepas atau dikurungi? Dikurung. Kenapa dikurungi? Karena di teks bahasa Arabnya tidak ada khasana. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya. Tidak ada khasana. Jadi kalau diterjemahkan letterlet, ya Tuhanku berilah kami dunia. Tidak ada kebaikan itu. Tapi ahli tafsir menerjemahkan yang dimaksud orang ini juga minta kebaikan. Tapi karena ayatnya tidak ada khasana, dikurungi. Nah, bandingkan dengan 201. Wa minhum may yaqulu. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Kata kebaikan dikurungi atau dilepas? Mengapa dilepas? Karena memang ayatnya ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil. Nah, kembali kepada 37 101 sekarang. Nah, kata Ismail dikurungi, itu pendapatnya ahli tafsir. Nah, fabasarnahu bi gulamin halim. Ya, jadi lahir seorang anak yang penyantun. Tidak ada namanya. Saya biasa menerangkan ini Mr. X. Lahir seorang anak Mr. X, tidak ada namanya. Pertanyaan saya, atau kalau saya dialog dengan mereka, saya terangkan, berapa anaknya Ibrahim setelahnya ayat ini? 1. Berapa anaknya Ibrahim dengan ayat ini? 1. Mengapa 1? Karena istrinya yang satunya mandul, belum punya anak. 1. Ingat ya, anaknya 1. Nah, jadi memang dialog dengan orang Nasrani harus tapak. Diambil kesepakatan dulu. Berapa anaknya? 1 loh ya. Cekel. Setelahnya itu, nah ayat 102. Ini perintah korban. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Dialog antara bapak dengan anak luar biasa. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Andai kata anaknya langsung dicekel, disembelih, salah enggak ya? Enggak salah, bro. Oh, perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim memberi keteladanan. Walaupun ini perintahnya Allah, anak itu tidak ngomong, nak, bapak diperintah oleh Allah menyembelih kamu. Oleh karena itu, fikirkan, renungkan bagaimana pendapatmu. Umpama penguasa negeri ini gelem ngono kabeh hebat ya.
nurut sikat ngono saya. Ini dialog penting bapak kepada anak. Jadi seorang pemimpin nyata tidak main diktator. Nah, gelem ini gak gelem. Rakyatnya hebat. Apa kata anaknya? Wahai ayahku, lakukan. Apa yang dilakukan? Perintah. Jika memang itu perintah Allah, lakukan, laksanakan. Insya Allah ayah akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Klop tumbole tutup iki. Bapak ngono, anaknya ngono. Nah sekarang antara pemimpin dengan rakyat tak sering beda ya. Bu sing gak tepak iki pemimpinnya. Bu rakyat ya contohnya tempo hari itu RUU HIP yang akan mengganti ketuhanan dengan gotong royong. Dari panca menjadi tri menjadi eka. Itu yang paling penting gitu. Dan alhamdulillah NU, Muhammadiyah, MUI menyatu. Nah, itu contoh. Indahnya persatuan. Kalau kita temanya sama Islam, indahnya persatuan. Nyatanya nggak jadilah HIP. NU, Muhammadiyah, MUI satu. Menyusul tempo hari POP. Nah ya, program apa itu? Hanya Kemendikbud itu loh. Oh iya, penggerak organisasi. Penggerak. Ya. NU, Muhammadiyah kompak mundur, tidak mau mengikuti. Disusul PGRI juga ikut. Keder menteri nih. Akhirnya menterinya sowan ke PP Muhammadiyah. Muhammadiyah tetap sayangi. Ketika menteri sowan nang PBNU luntur. Ndak baca kan ya. PBNU luntur. Siap menjadi pendukung. Nah ini di sini. Jadi dari semula menyatakan menolak bersama Muhammadiyah, bersama PGRI, setelahnya disowani Pak Menteri ganti lagi. Inilah iman lah. Padahal tadi kita bicara tentang musyawarah. Apabila kamu sudah menetapkan satu ketetapan, maka tawakal. Aja ono balelo. Disinilah. Jadi kalau ada antara atasan dan bawahan beda iki sing gak genah dhuwur apa ning sore. Disinilah. Kembali kepada dialog tadi. Nah, baik ngomong tentang korban supaya kita jelas dalilnya. Itulah dalil. Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih anaknya. Berapa anaknya tadi? Satu. Ini sama dengan Alkitab. Di Alkitab juga sama dalilnya. Kejadian 22 ayat 2 itu sama. Tuhan berfirman kepada Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak. Bawalah dia ke tanah Moria untuk jadikan. Yang harus kita perhatikan adalah ambillah anakmu yang tunggal. Berapa anaknya? Satu, sama. Adapun kemudian yakni Ishak, disinilah tambahannya. Jadi untuk mengurai supaya sama-sama mengetahui kebenaran, anak yang tunggal kita jadikan pemahaman dasar dulu. Anak tunggal berarti anaknya satu. Adapun kemudian Ibrahim itu anaknya dua. Tunggal itu yang lahir lebih dulu apa lahir yang kedua? Yang pertama. Menurut Al-Quran, anak yang lahir tadi yang belum ada namanya siapa? Ismail dah ya. Nah, kapan lahirnya Ishak? Menurut Al-Quran sampai ayat 111 korban selesai. Jadi setelahnya berturut-turut ayat itu sampai Ismail diganti dengan sembelihan yang besar dan seterusnya sampai korban selesai 111. Sekarang 112. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak
Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Lahirnya Ishak menurut Al-Quran itu setelah peristiwa kurban. Jadi waktu kurban Ishak belum. Satunya Ismail, lo kok tahu kalau satunya Ismail? Wong ayat 100 tadi tidak ada kata Ismail. 14:39. Anak Ibrahim 2. 14:39. Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar memperkenankan doa. Anaknya Ibrahim 2, Ismail dan Ishak. Lahirnya Ishak setelah kurban, berarti yang dikorbankan Ismail bukan Ishak. Itu menurut Al-Quran. Sama menurut Alkitab juga sama. Berangkat dari kitab Kejadian 22 ayat 2 jelas. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Anak tunggal berarti anaknya masih 1. Dalam Alkitab juga diterangkan anaknya 2 nanti. Di kitab Tawaret diterangkan, walaupun susunnya dibalik Ishak dan Ismail. Tetapi sekarang kita mencari siapa anak yang tunggal itu. Ya anak yang lahir lebih dulu. Maka diterangkan di kitab Kejadian 16:16. Ketika Ibrahim berumur 86 tahun, Ismail lahir. Umurnya Ibrahim berapa? 86. Disusul ayat berikutnya, kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Ketika Ishak lahir, umur Ibrahim 100 tahun. Berarti siapa yang lahir lebih dulu? Lu kan sama toh? Sama ya. Jadi dua dalil ini kita kemukakan. Dua dalil kita kemukakan. Menurut Quran, menurut Bible sama. Tapi mereka tidak terus mengatakan ya wis ijilku salah ndalah enak lan dialog kaya ngono. Mereka tetap ngeyel. Ada saja bantahan mereka. Ada saja ya. Mereka membantah lagi. Gini saudara, walaupun Ismail itu anak yang lahir lebih dulu, Ismail bukan anak yang tunggal. Karena Ismail itu anak memang. Ono mana anak memang. Adapun Ishak itu anak yang dijanjikan. Ono mana. Nah, kita harus kembali kepada perintah Allah, ya, ambillah anakmu yang tunggal, bukan anakmu yang memang anakmu dijanjikan, bukan. Disinilah saya katakan debat dengan orang Nasrani itu seperti sekak. Saya harus punya perhitungan. Iki nek mantri tak ranekno ndek nanding. Nek seter tak ranekno. Nah, di sini Ibu. Jadi inilah kita berdialog, ya. Seperti saya katakan tadi, kalau kita berdialog, temanya harus jelas. Masalah yang kita dialogkan apa? Supaya tidak melebar kemana-mana. Ya, nah, barangkali Bapak suatu ketika, ya, terjadi dialog harus jelas, ya, harus jelas. Saya dengan teman-teman biasanya kan begitu, dialog, ya apa, ya, itu ketuhanan, ya, sehingga saya harus menyiapkan ayat tentang ketuhanan, nah, itu ya. Nah, begitu pula dengan yang lain-lain, apa saja yang kita debatkan tentang kitab atau masalah yang lain. Nah, contoh Bapak, Quran itu rasional, adapun Alkitab tidak rasional, misalkan gitu. Pernah saya sampaikan mungkin bangkai. Menurut Al-Quran bangkai itu haram, kecuali bangkai ikan laut, ya. Bangkai itu haram. Tapi menurut Alkitab bangkai itu haram, jangan kamu makan. Tapi boleh kamu berikan kepada orang datang ke rumahmu untuk dimakan dulu, ya. Jadi tamunya diwenehi. Pokoknya mati ndur meja. Pokoknya semangat ndur meja.
Satu. Yang lain lagi riba. Riba, menurut Alkitab di kitab Ulangan jelas itu. Jangan kamu mengambil bunga kepada sesama saudaramu, tapi kepada bangsa lain boleh. Nah, yang begini kita sampaikan. Ini loh Quran. Quran itu tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Quran menyuruh manusia menyembah kepada Allah. Manusia mana saja. Gak peduli kamu orang kulit hitam, orang kulit putih. Amerika saya kira kulit hitam payu ya. Di Amerika kulit hitam payu. Payu ya. Quran tidak pandang itu. Ya Yunas. Surat 2:21 itu jelas. Subudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia. Jadi bukan hai orang Arab, hai orang Indonesia, bukan. Surat 2:21. Surat 2 ayat 21. Iya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Indah Quran. Tidak pandang kamu orang mana. Selama kamu sadar sebagai manusia terpanggil dalam ayat ini. Ya Yunas, saya manusia. Sembahlah Tuhan. Jadi Tuhannya manusia itu sama. Nah. Jadi kalau kita itu ingin menjadi orang yang takwa, banyak jalan. Istilah saya dulu kan gitu, banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju takwa. Salah satunya ini, menyembah kepada Allah itu adalah jalan untuk takwa. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu agar kamu bertakwa. Termasuk puasa bulan Ramadan. La'alakum tattaqun. Jadi jalan menuju takwa itu banyak. Dan dengan takwa itu menjadi mulia di sisi Allah. Berarti untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah itu banyak jalan menurut Islam. Jadi kalau ayat satu dengan yang lain dikait-kaitkan, enak itu wong Islam gue banyak jalan. Ya. Kini tutup sono dalan yo maneh. Kini tutup sono dalan yo maneh. Ya. Nah, nikmatnya menjadi orang Islam seperti itu. Jadi kembali pada masalah dialog. Hindari debat model kusir. Main otot, emosi. Wong wakil rakyatnya pernah terjebak debat emosi. Sampai Gus Dur pernah ngomong anggota DPR kaya arek TK. Debat gak mari sawat-sawatan kursi. Anggota dewan ya wakil rakyat. Maka kembali lagi kepada debat yang tadi saya katakan debat yang terpuji tadi. Pakai dalil. Nah, dengan argumentasi yang jelas. Dan bisa menjelaskan dengan mudah. Itulah debat yang terpuji. Salah satu di antara caranya diterangkan oleh Allah 16:125. 16:125. Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ajak manusia, seru manusia pada jalan Tuhanmu bil hikmah. Bil hikmah artinya apa? Ya dengan argumentasi yang bisa diterima. Juga yang kedua dengan peringatan yang baik, dengan pelajaran yang baik. Maidatul hasanah, pengajaran yang baik. Gimana pelajaran yang baik itu? Nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Dan yang ketiga, boleh berdebat. Berdebatlah kamu, dengan cara yang baik. Jadi inilah istilah saya, debat yang terpuji. Tidak dengan ngeyel-ngeyelan, tapi coba tiga itu, bil hikmah.
Iya, debat yang terpuji, bukan debat yang tercela. Debat yang tercela itu tadi terus pokoknya, suka ada dalil-dalilan. Pokoknya kita kirim nanggone Irak nyampe itu. Nang sopo? Ya nanggone Irak itu. Nah, kan banyak orang-orang itu nek malam Jumat ngirim nang Irak ya. Syekh Abdul Qadir wis pokok tak kirim lewat DJNE. Hari ini tak kirim meneh teko. Wis diterang dak ono, ngono-ngono iku dak ono. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak minta untuk dikirimi. Nah, itu. Orang-orang sepeninggalnya sing neko-neko itu. Yang ketiga tadi, berdebatlah kamu dengan cara yang baik. Misalkan Allah menjatuhkan mental ya. Dengan ayat ini ya, kita menjatuhkan mental ini seperti Allah menjatuhkan mental seseorang itu. Allah mengatakan kamu lahir itu tidak ngerti apa-apa. Istilah saya PPH. Wa akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kamu dikeluarkan dari perut ibumu, kamu tidak mengetahui satu apapun. Seperti kemarin itu ya. Lalu kita diberi PPH, pendengaran, penglihatan, hati. La'alakum syukuri. Orang yang tidak mensyukuri ini kata Allah seperti dijatuhkan mentalnya. Kamu diberi ini tidak kamu manfaatkan. Maka kamu seperti binatang ternak, bahkan lebih ngamuk, emosi. Wong ini emosi karu-karuan. Sama dengan petinju emosi pokoknya ini tok ae muantem tepak muka. Jadi sekali tembok memang kita perlu menjatuhkan lawan dengan nyentuh pikirannya itu. Kalau kamu ingin berderajat tinggi, inilah ayatnya. Kami kehendaki, kami akan meningkatkan derajat mereka dengan ayat-ayat itu. Tapi karena mereka mengikuti keinginan yang rendah dunia, mereka seperti anjing yang 176 kemarin itu gitu. Jadi seperti itulah ya, debat dengan cara yang baik. Dijatuhkan mentalnya dia. Nek kon gak gelem gawe iki, nek ngeyel pokok sama dengan orang Islam nek dilingno, pokoke saya hanya mengikuti nenek moyang. Banyak orang Islam masih begitu, pokoke saya hanya mengikuti nenek moyang kami. Ngolis tegang diguyoni. Nenek moyangmu itu supaya gak ngamuk. Nah, jangan kita debat dengan cara yang tercela. Artinya emosi, ngamuk, ngeyel, okol. Nah, ya, tapi mari andai kata kita terjadi perdebatan, ayo debat secara terpuji, ya, seperti tadi. Masalahnya jelas dulu, apa dalil-dalilnya kita siapkan nih, penjelasannya juga kita sampaikan secara gamblang yang bisa masuk akal. Namun demikian jangan kecewa andai kata orang ini tetap tidak mau mengikuti kebenaran. Urusan kebenaran, urusan hidayah ya Bapak. Penjenengan saya itu tidak bisa memberikan hidayah kepada seorang. Yang bisa merubah hati, memberi hidayah kepada seorang itu siapa? Allah. Jangankan lagi saya dan penjenengan, Rasulullah Nabi Muhammad itu loh. Ya, sampai diberitahu oleh Allah, Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah walaupun kepada orang yang sangat kamu cintai, tidak bisa Muhammad. Allah kan maha tahu. Rasanya Rasulullah kan kecewa ya, melihat pamannya dibimbing kok tidak mau gitu ya. Nah, dari sini pelajaran bagi kita. Kita punya keluarga saja dibimbing kok wangel. Tapi kita tidak boleh putus asa. Nah, kita tidak boleh putus asa. Gak kena saiki sesuk, gak kena sesuk mben dan seterusnya. Nah, sampai kapan?
Ya sudah, terserah Allah. Itu. Jadi ayat ini mari kita jadikan pegangan. Yang penting kita itu jangan putus asa menyampaikan dengan cara yang baik, ya. Ini perlu ya dijunjung, diceblok non sebagainya tadi, disadarno. Nggih. Saya takutnya kena orang lain tadi. Jambil orang lain. Nggih. Nah, andai kata kena orang lain, Allah kan Maha tahu. Artinya Allah Maha tahu bahwa saya tidak kurang-kurang. Adapun karena dia itu tidak mau disaut wong liya kena wong liya. Nah, insya Allah di hadapan Allah kita tidak salah. Kecuali kalau kita putus asa. Wis lho ya, bapak sebelah balik ngandani kon. Wis leren bapak ngandani. Tapi ada Pak ya? Nggih. Bahwa generasi itu ya kayak sama Hamsa ya. Nggih. Kalau semua itu kan orang yang benar-benar kurang menantang Islam. Nggih. Tapi begitu pada kurang beberapa itu menjadi orang imannya yang luar biasa. Ya. Kan seperti itu ada Pak ya? Iya. Itulah kehidupan Pak ya. Jadi nggih. Apakah siklus itu seperti itu? Nah, antara Rasul dengan Nabi Ismail siklusnya kan sepanjang. Ya. Justru nanti pada siklus tahun yang berapa dia menjadi orang yang paling berguna. Ya. Iya. Yang jelas iman itu kan begini Pak. Adapun mengapa iman itu bisa menurun dan mengapa juga iman bisa naik, iman menurun. Seperti Abu Sufyan apa itu kan akhirnya juga. Ya, iya. Jadi tentunya ada seperti tidak otomatis, tidak hanya dengan santai lalu tahu-tahu, hari ini biar gak sholat saiki nggodo, tapi mesti ada. Nah, mungkin di sini karena rahmat Allah yang memang tadi ya, sehingga hasilnya satu. Ya. Nah, dari sini maka kita, ayo ambil bagian. Kita semuanya ambil bagian, ya, untuk selalu mengajak, termasuk pada keluarga. Islam ini tidak boleh mengabaikan keluarga. Di samping mengajak secara umum, wal takum minkum ummatiyatuna ilal khair, tapi keluarga ditegaskan itu. Walaupun itu bicara tentang sholat loh ya. Sebenarnya tidak sholat tok. 20-132 keluarga. Walaupun di situ tentang sholat, tapi ayo diartikan tidaknya sholat tok. 32. Surat Toha 132. Surat Toha ayat 132. Iya. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau nurut ayat itu, saklek ayat hanya sholat. Wa'mur akhlaka bisolat. Suruh keluargamu mengerjakan sholat. Tapi ayo ayat ini dikembangkan. Tidak hanya kita suruh sholat keluarga kita, tapi juga perintah-perintah yang lain. Ya, jadi Islam itu tidak egois. Tidak hanya berpikir selamat untuk dirinya sendiri saja, tapi Islam itu juga berbicara tentang keluarga. Bersabarlah kamu dalam pelaksanaannya. Artinya ya tadi itu saiki gak kena dan seterusnya sampai kita ini bahasa daerah diundat oleh Allah, diungkit oleh Allah di ayat itu. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, tapi kami yang memberi. Barangkali orang tua ngomong pada anak, kurang apa sih nak? Kuwabe kebutuhanmu tak cukupi. Nah, tak kongkon ngene kok dak gelem nemen. Sama dengan itu. Nah, oleh karena itu, ayo ya Bapak, tidak semua, tapi kita mohon kepada Allah, kita berusaha dan mohon kepada Allah, kita bersama keluarga besar kita, anak turun kita semuanya,
menjadi orang-orang yang taat pada Allah. Kenapa? Dikumpulkan besok, dipertemukan besok oleh Allah. Satu saja mencelat, mencelat itu apa? Tidak Islam. Kita punya keturunan sekian banyak, satu saja tidak Islam, tidak bisa kumpul itu yang itu. Jangankan lagi keluarga kita, keluarga Nabi, gak nurut ya. Dan itu terjadi. Istrinya Nabi Nuh tidak kumpul besok. Maka bapak-bapak juga jangan buat kesimpulan, nek bojoku ngono ya gak salah, bojone Nabi Nuh yang ngono. Ya salah buat kesimpulan niku. Termasuk anak Nabi Nuh ngono. Anakku betik ya gak salah, wong anak Nabi Nuh lho ya. Justru ini kejadian peringatan. Ini kejadian peringatan, jangan sampai istrimu atau anakmu seperti itu. Kenapa? Ayo kita mewujudkan janji Allah 5221. Ayo kita wujudkan janji Allah ini. Surat At-Tur ayat 21. Orang-orang yang beriman yang kemudian diikuti oleh anak, ya. Ayat 21. Iya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ayo kita berjuang sungguh-sungguh. Terikat dengan apa yang dikerjakannya. Itu. Orang-orang yang beriman diikuti oleh anak mereka yang beriman. Jadi kalau ada anak cucu kita, buyut kita yang tidak beriman, tidak bisa ketemu itu. Tidak bisa ketemu. Ayo kita sungguh-sungguh ya, berjuang ya, mewujudkan ayat ini. Dikumpulkan dalam surga. Surga. Ya. Jadi kalau ada yang balelo, ya, balelo, anak bapak tidak ketemu. Ibrahim dengan bapaknya tidak ketemu. Ibrahim kurang apa? Mengingatkan bapaknya sampai ada 4 kali, wahai ayahku, wahai ayahku. Wah, nek ngomong terus saya tak encel-encel. Lha jawab. Antaranya saiki ya ngono antaranya. Pemimpin nek bolak-balik dikritik antaranya ya ngono. Ceklen wong iku ya. Bapak, kalau misalnya kita berpegang pada ayat Allah juga, bahwa Allah akan mengampuni semua dosa. Iya. Kecuali yang syirik. Iya. Iya. Apakah ini juga bisa merupakan jaminan pada kita semua, iya, bahwa nggak mengkhawatirkan gitu, iya, kalau apapun dosa yang kita lakukan, iya, ternyata diampuni juga sama Allah. Iya. Jangan lalu diartikan otomatis. Memang itu ayat Allah di surat Az-Zumar itu. La tahnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa di rahmat Allah. Allah akan mengampuni dosamu semuanya. Semuanya, iya. Ya, tapi jangan hanya maksud itu. Siapa yang akan diampuni oleh Allah? Mau mohon ampun. Nah, dia punya dosa tapi paling diampuni. Tuhan kan Maha Pengampun. Sopo sing ngampuni? Kok nyimut ya. Ada jalan. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, ada jalan. Termasuk Alkitab. Di kitab Yeskul 18:20 jelas. Ya, semua orang akan mati, anak mati. Ya, tapi jika mereka bertobat. Ya, jadi ini berdoa. 21 jelas, jika mereka bertobat. Jadi ayat tobat dalam Alkitab kan banyak juga. Termasuk di ayat-ayat yang lain itu. Yesus berkata, bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Kan sudah saya sampaikan ayat-ayat itu ya. Jadi sama sebenarnya. Jadi Yesus juga ngajari kepada umatnya, tobat. Ya, sama dengan kita. Keyakinan kita beda bukan begitu ya. Pokoknya mempercayai bahwa Yesus adalah maka
maka dia akan selamat gitu. Memang ada ayat di sana. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan selamatkan. Disinilah orang-orang yang terkecoh dengan mereka menganggap itu ayat Tuhan. Karena memang itu ada di Alkitab, kan begitu ya? Quran beritahu. Ada orang yang memutar-mutar lidahnya. Yang mengatakan sesuatu seolah-olah itu adalah padahal itu bukan 376 itu. Jadi ada orang artinya memutar-mutar lidahnya itu ngomongnya koyok-koyok membacakan firman Allah itu. Surat Ali Imran ayat 76. Iya. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan kok itu ya? Bentar. Kok itu ya? Oh maaf 78 Bu. 78. Ya, surat 3 ayat 78. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutar balikan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Agar kamu menyangka bahwa apa yang kamu baca itu adalah sebagian Alkitab, supaya kamu menyangka. Lanjut. Padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Ayat ini sebenarnya bukan sasarannya untuk ahli kitab saja. Umat Islam pun bisa kena ayat ini. Tidak ada ayat mengatakan A, dia mengatakan ini ayat. Tidak ada hadis mengatakan B, ini hadis. Nah di sini. Jadi ayat ini memang ahli kitab. Di antara mereka ada mutar-mutar supaya kamu menyangka bahwa yang dibaca itu adalah firman Allah. Padahal itu bukan. Ya seperti tadi itu. Nah, barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Itu bukan firman Allah itu. Itu ayat tambahan itu. Termasuk tadi yang dikurbankan adalah Iska. Itu bukan firman Allah Iska itu tambahan itu. Nah disinilah. Tapi ayat ini sekali lagi bisa mengenai kita umat Islam. Makanya umat Islam itu selalu dituntut dengan dalil. Bicara apa didalili. Nah itu. Adapun saya tunjukkan dalilnya, ini loh dalilnya. Saya tetap gak percaya. Ya wis resikone dhewe. Ya lah, resikone dhewe. Jadi ancaman Allah terhadap orang-orang yang macam-macam terhadap ahli kitab itu, bahkan mungkin sudah saya sampaikan juga dulu, satu ayat Allah mengatakan celaka 3 kali. Masih ingat dah? Dalam satu ayat Al-Quran, celaka, tengah-tengah celaka, belakang celaka lagi. Ya, surat 2 ayat 79. Dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang, ya, supaya iya ayat 79. Iya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Seperti inilah orang Islam juga bisa terancam ini. Misalkan nulis buku Yasin Fadilah dan sebagainya. Jadi Yasin Fadilah itu manfaatnya bisa seperti ini. Dan jadi memang ayat ini tentang ahli kitab, tapi bisa juga mengenai kita. Seperti pernah saya contohkan, Allah mengatakan orang-orang ahli kitab yang telah diberikan Taurat itu dikatakan seperti keledai, seperti kimar. Mereka yang diberi Alkitab, Taurat, yang mestinya harus mengamalkan isi Taurat itu, tapi mereka tidak mengamalkan. Maka perumpamaan mereka seperti keledai. Kita orang Islam diberi Quran.
Kalau Quran tidak diamalkan, ya podo seperti nafil. Jadi jangan diartikan lo ayat ini untuk ahli kitab atau bukan untuk kita, podo. Nah, sampai di sini Bapak. Jadi kembali tadi tentang materi kita pagi ini tadi adalah debat. Ini ada. Memang ada kebolehan. Nah, kita dibolehkan berdebat, tapi harus debat yang terpuji. Ini ada. Debat dengan dalil yang jelas, dengan argumentasi yang jelas dan penjelasan-penjelasan yang mudah diterima. Tidak debat dengan tercela, okol, debat kusir, diantar pokok dan seterusnya ya lah. Nah, mudah-mudahan dengan itu ya. Kenapa kok yang terjadi itu debat dengan non-muslim itu Islam dengan Kristen? Tidak pernah misalnya Islam dengan Hindu atau Buddha atau Konghucu, kok sering sekali dengan Kristen? Mereka yang agresif insya Allah begitu. Yang lainnya kan tidak agresif. Itu. Jadi yang lain kan tidak begitu. Walaupun ada di negara lain, mereka tidak debat, tapi perilakunya membabi buta. Umat Islam dihabisi di mana itu India. Tapi tidak pernah terjadi dialog antara Islam dengan tokoh mereka. Karena apa? Hindu itu kan bukan agama. Hindu bukan agama dari Allah, bukan. Hindu itu kan bukan samawi, bukan agama dari langit, bukan dari Allah. Tidak ada. Agama itu kalau kita kan harus satu ya lah, punya kitab suci, ada nabinya, kan itu. Jadi agamanya kan begitu. Apa ada agama yang tidak punya nabi? Tidak ada. Konghucu punya nabi? Tidak punya. Siapa nabinya Konghucu? Karena tidak punya nabi. Apa kitab sucinya Konghucu? Kalau tak punya, yaitu kitab suci buatan mereka sendiri. Buddha juga begitu, sama. Maka dengan ini, nah kita berdebat, menghabiskan energi. Mereka bukan agama samawi, tapi kalau ini kan agama samawi, maka ajaannya kan begitu. Hai ahli kitab, ayo kita kembali. Ayo kita kembali. Karena apa? Sama. Aku dan kamu sama. Tuhanku dan Tuhanmu sama. Aku dan kamu tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Aku dan kamu tidak boleh menuhankan selain Allah. Jadi dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Konghucu memang tidak ada perdebatan. Karena memang mereka agama tabi'i, agama yang muncul dari tabiat, keinginan. Sedangkan Islam, Kristen, ya, sak kelompoknya ini ahli kitab ini samawi, asalnya samawi, tapi dalam perjalanan ada perubahan. Perubahan tentang apa? Isi ajarannya ada perubahan, sehingga tidak lagi masuk kelompok samawi, tapi masuk pada tabi, jadi campur akhirnya. Maka kitab suci itu kan 2, 3 bahkan ya, kitab suci itu 3. Kitab suci yang orisinil dari Allah hingga kiamat. Kitab suci yang bukan dari Allah, 100% buatan manusia. Dan yang ketiga, kitab suci semula dari Allah, tapi dalam perjalanan bercampur dengan buatan. Bersyukurlah kita punya kitab suci yang orisinil dari Allah hingga hari kiamat. Sehingga dulu ingat saya pernah ada tema Al-Quran, ya, statusnya kitab yang orisinil dan mengoreksi kitab-kitab yang lain. Ya, tinggal kita punya kitab seperti itu, ya, dicentel noto nanggone ra, ya. Dan memang salah satu ayatnya gitu, Quran itu alat koreksi terhadap kitab yang telah lalu. Sampai di sini kiranya Bapak, mudah-mudahan ketika kita terjadi perdebatan tidak usah kaget, ya, tapi ingat, debatlah secara terpuji dengan dalil yang jelas, dengan argumentasi yang jelas, dengan cara-cara yang
enak bisa diterima. Itu pun kalau mereka tetap tidak mau menerima, ya sudah. Lana amaluna walakum amalku, bagiku amalanku, bagimu amalanmu. Semoga yang kita kaji bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.